Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Suatu kepada saya, dan ketika saya pulang rupanya teman-teman juga menangkap akan berita yang sama. Dan saya percaya itulah sebabnya ada beberapa kejadian yang berlaku di tengah-tengah kita. Saya tidak pernah bisa membuat itu sebagai satu keadaan yang terpisah, tapi saya percaya ini merupakan bagian daripada apa yang sedang akan terjadi di tengah-tengah kita dalam bulan-bulan yang akan datang. Nah, saudara sekalian, pada malam hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang mendasari akan apa yang selama beberapa minggu terakhir ini menggelisahkan saya sebenarnya. Dan saya minta perhatian sungguh-sungguh. Saya akan coba terangkan kepada saudara. Ini hasil pergumulan selama beberapa waktu, dan saya mau bagikan ini buat saudara, terutama buat teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tapi juga buat setiap kita yang rindu Allah memakai akan hidupnya. Saya punya pertanyaan yang buat saya cukup lama tidak terjawab, saudara. Begini, kita percaya, kita orang-orang yang percaya akan adanya baptisan Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang percaya akan karunia roh. Kita ini orang-orang yang percaya akan adanya bahasa-bahasa roh, nubuat dan sebagainya. Dari sejak pertama kita bertobat, penekanan yang ada mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atasmu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita bacakan dalam Korintus juga tentang 9 karunia roh. Kita mengajarkan semuanya itu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup seorang anak Tuhan. Tapi kenyataannya, saudara sekalian, kenyataan membuktikan lain. Baik dalam kebaktian kita, dalam pelayanan kita, dan juga kemanapun saya pergi di Indonesia terutama, saya menjumpai bahwa peristiwa baptisan Roh Kudus itu bagi sebagian orang Kristen hanya merupakan satu pengalaman tertentu yang ternyata tidak terlalu banyak berakibat terhadap pelayanannya. Saya terus terang tidak melihat mana kenyataan adanya mujizat, kesembuhan, adanya nubuat-nubuat yang tepat, membedakan roh. Karunia-karunia itu tidak berkembang, dan ministry kita dari waktu ke waktu cenderung rutin. Yang muncul adalah hanyalah karunia berbahasa roh, penyembahan dalam bahasa roh yang orang lain tidak tahu, mungkin hanya Allah yang tahu, dan memang hanya Allah yang tahu. Tetapi kemudian apa akibatnya buat jemaat? Saya merenungkan sebenarnya, apakah bentuk seperti ini, sekedar keadaan seperti inilah yang namanya mengalami kepenuhan Roh Kudus? Buat saya, kalau saya membaca kisah Rasul dan apa yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya yang lain, saya melihat bahwa kenyataan yang kita alami orang Kristen hari ini berbeda dengan standar yang ditetapkan Alkitab yang kita baca bersama. Saya tidak tahu apakah Anda bisa merasakan akan pergumulan ini dalam kehidupanmu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan. Terus terang saya mau bilang jujur kepada saudara, kalau ministry saya, tingkat pelayanan seperti ini yang saya kerjakan dan hanya berhenti sampai di sini, terus terang buat saya sudah capek sekali, saudara. Ada banyak orang yang berusaha bagaimana supaya nama saya terkenal, bagaimana supaya saya dikenal oleh banyak orang, bagaimana kalau saya khotbah ribuan orang datang, ada banyak orang mengejar nama besar. Saya bilang percuma, tidak ada gunanya. Saya dalam hati kecil saya sejak beberapa tahun terakhir ini, saya terus berdoa, saya mencari Tuhan, saya bertanya, apa betul hanya sekedar ini jatah kami? Apa betul orang Kristen hanya sekedar begini, nyembah bahasa roh, angkat tangan, hanya sekedar itu? Dan seringkali juga tidak betul-betul bisa menghadirkan akan urapan Tuhan turun.
Ini pertanyaan yang menggelisahkan saya. Kalau kita dalam tingkat yang kita capai hari ini sudah merasa puas, saya khawatir saudara, itu merupakan bentuk kesombongan yang kelak akan menghancurkan kita, dan bentuk ketidakmengertian kita akan apa yang Alkitab ini ajarkan. Saya tidak menghantam siapapun, saya sedang mengoreksi diri saya sendiri. Saya tidak berbicara hanya di tengah-tengah kita. Di mana-mana saya menjumpai hal yang sama. Kekristenan hanya berakhir pada penyembahan dalam bahasa roh, dan sepertinya that's it, semuanya sudah kita capai. Saya bertanya, apakah benar ini merupakan standar yang Allah mau ada di dalam kehidupan kita? Saya pernah bertanya kepada seorang teman, saya berkata jujur, saya capek dengan apa yang ada. Saya tidak cari nama tenar, saya tidak cari uang, tidak cari apa. Saya butuh sesuatu yang sebenarnya Alkitab ini janjikan buat kita, tapi yang sampai hari ini baru sebagian kecil yang kita cicipi. Dan terus terang saudara sekalian, puncak pergumulan itu terjadi ketika saya keluar negeri. Nanti saya akan ceritakan beberapa hal Kamis mendatang kepada saudara. Dan karena apa yang Anda alami, walaupun saya tidak mengerti, saya merasakan akan efek yang begitu kuat selama kami 1 bulan lebih di luar negeri. Dan saya mau ceritakan itu buat saudara. Tapi kemudian saudara, saya di-refresh dan ditantang sebenarnya. Karena pada minggu lalu ada kesempatan yang Allah beri. Saya berkesempatan ke Toronto dan kemudian hadir dalam KKR dan seminar yang diadakan oleh pendeta Benny Hinn. Sudah 2 kali ke Indonesia, saya dengar awal tahun depan akan kembali ke Jakarta. Dan saya terkejut dengan melayanannya dia, karena menurut saya itu berbeda dengan apa yang pernah kita lihat selama ini, saudara. Saya melihat ada puluhan selama 2 malam itu, orang-orang yang sudah lumpuh sama sekali, datang dengan kursi roda, bawa akan oksigen karena bernafas dengan baik tidak bisa, dalam keadaan sudah hampir payah, hampir mati, mengalami jamahan Tuhan. Ada orang yang telinganya, lubang telinganya nggak ada, rapet semua saudara, cuman ada apa itu namanya, nah itu sedikit saudara bisa dengar. Saya bersyukur ya, kebaktian mulai jam 7 malam, jam 5 sore gerbang baru dibuka, jam 2 siang hari pertama saya datang, antrian sudah panjang sekali. Ada 6 gerbang, 5 diantaranya untuk pengunjung. Itu antrian begitu panjang. Saya bersyukur karena kenal dengan beberapa stafnya. Lalu kemudian kami diberi tempat untuk masuk di gerbangnya, di mana panitia itu masuk. Jadi tanpa antri dibuka siang, kami masuk dan dapat second row, apa itu baris kedua dari depan. Jelas saya lihat semua yang terjadi, saya lihat sendiri. Didoakan 5 kali, 5 kali juga ngeblak saya saudara, nggak bisa tahan, saya tahan tidak bisa. Dan itu fantastik sekali. Saya melihat Tuhan begitu kuat bekerja. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini pun belum sepenuhnya. Dan Benny Hinn berkata, ini belum seperti standarnya. Kita membaca di Alkitab, bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit, dia demonstrasikan itu. Orang suruh maju ke depan, dan dia berkata begini, Roh Allah berkata, pada waktu nanti bayang-bayang saya menyentuh kamu, Roh Tuhan akan turun dan kamu akan jatuh di bawah kuasa Tuhan. Dan dia jalan saudara, dia jalan ke samping begini, setiap bayang-bayangnya kena ke orang, langsung bung, 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 tanpa dijamah. Saya lihat manifestasi kuasa yang begitu luar biasa. Lalu kemudian saya pelajari, saya kesana dengan seorang hamba Tuhan dari gereja Indonesia di Toronto. Kami berdua belajar apa yang menjadi rahasianya dia. Coba cari kebaktian ini apanya yang kuat. Rupanya kami menyimpulkan yang sama. Saudara sekalian, selama 2 malam itu Benny Hinn tidak khotbah, sama sekali nggak khotbah. Dia baca ayat untuk nantang persembahan, itu betul. Dan dia berkata bukan untuk dia kembalikan untuk pelayanan di Kanada semuanya.
Tapi dia baca ayat untuk menjelaskan soal persembahan. Tapi di luar itu nggak khotbah sama sekali. Tapi mujizatnya begitu kuat sampai nggak tahan, saudara. Ngelihat begitu demonstrasi kuasa Allah, isinya cuma nangis karena lihat Allah begitu mengasihi mereka. Lalu kami menyimpulkan begini, apa yang dia buat sebetulnya? Benny Hinn nggak khotbah, saudara. Dia menurut saya, dia adalah seorang worship leader, pemimpin penyembahan. Bukan cuma song leader, mimpin nyanyi, bukan cuma itu, tapi mimpin penyembahan. Mereka tidak nyembah dalam bahasa roh, dalam kebaktian. Walaupun Benny Hinn berbahasa roh, semua lagu dalam bahasa Inggris. Jemaat juga dilibatkan sedikit, nyanyinya sedikit. Jemaat tidak begitu banyak dilibatkan memuji Tuhan. Kurnya 500 orang, tapi saudara, beberapa 2 solois, 3 solois dia punya. Pemain bandnya juga lengkap. Mereka orang-orang yang profesional. Tapi yang saya perhatikan, begitu mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu yang mengakibatkan roh itu turun begitu kuat dan bekerja. Nah, ini yang belum saya lihat di tempat kita dan di Indonesia. Di Indonesia kita memuji Tuhan, roh Tuhan hadir, tapi sepertinya nggak ada akibatnya apa-apa. Orang hanya merasakan, wah enak ini pujiannya, hanya itu aja. Tapi ketika saya melihat di sana, ketika dia turun, saudara, itu kerja. Begitu dia berkata, saya merasakan roh Tuhan hadir. Roh Tuhan mengurapi saya. Ayo tumpang tangan pada bagian yang sakit. Semua tumpang tangan, didoakan sebentar doanya. Nggak diulang-ulang. Doa begitu pendek. Dan terus dia berkata, oh Tuhan berkata ada orang sakit ini sembuh, ini sembuh, ini sembuh, ini sembuh. Begitu ngomong seperti dia berkata, siapa yang disembuhkan maju ke depan. Anda tahu barisan pertama itu orang-orang yang dorong kursi rodanya sendiri, didorong maju ke depan dengan tabung oksigen besar-besar dibawa, didorong, saudara. Bagaimana orang nggak bisa tahan lagi, tidak tahan lihat itu, saudara. Saya melihat dimensi lain dalam sebuah pelayanan yang itu membuat saya betul-betul tercengang. Ada 15 pendeta Argentina selama setahun terakhir ini ngikuti kemanapun Benny Hinn pergi buat KKR. 15 dari gereja Sidang Jemaat Allah, Assembly of God. 15 orang Argentina itu sedang dilawat Tuhan luar biasa, lebih kuat dari Indonesia, saudara. Dan mereka bersaksi begini, ketika Tuhan melawat mereka, gereja berkembang jadi 2.000 orang. Ketika setahun ini mereka ikut Benny Hinn, didoakan geblak terus, saudara, sampai ketua Assembly of God seluruh Argentina datang. Lalu wakil ketuanya juga datang, seluruhnya. Dan mereka bersaksi, impartasi, transfer yang mereka terima dari pengurapan itu membuat mujizat terjadi dalam gereja mereka. Dalam waktu setahun dari 2.000 menjadi 20.000 orang, saudara. Itu mengerikan sekali. Dan saya melihat bahwa ini dimensi yang lain dalam pelayanan. Kembali timbul pertanyaan dalam hati saya. Ada orang-orang yang sampai bisa melakukan breakthrough, terobosan seperti itu. Tapi average rata-rata orang-orang di mana-mana hanya terbatas kepada penyembahan dalam bahasa roh. Itu pun tidak semua betul-betul worship leader. Song leader banyak, saudara, membuat kita bisa lompat, bisa teriak banyak sekali. Tapi worship leader dalam pengertian yang sebenarnya, begitu dia naikkan pujian, dia nyembah Tuhan, langsung dia turun hadir dan bekerja. Ini yang sebenarnya saya jumpai jarang sekali, dan saya belum melihat banyak. Pergumulan saya ini sampai pada pertanyaan tadi, saudara. Mengapa? Mengapa orang Kristen tidak berkembang Roh Kudus yang tinggal di dalamnya? Karena begini, saudara, saya ngomong dari hati ke hati dengan saudara, ya. Ada banyak orang menyangka Yesus ketika dia hidup di dunia, dia buat begitu banyak mujizat. Mereka berkata begini, yaitu kan Yesus, dia kan Allah. Jangan salah ngerti, saudara. Ketika Yesus di dunia ini, betul dia Allah, tapi dia tidak menggunakan keilahiannya.
Dia total manusia. Dan kuasa yang bekerja, yang dia demonstrasikan adalah kuasa Roh Kudus sepenuhnya. Dan roh yang sama diberikan kepada gerejanya. Tapi hasilnya beda. Dia bisa begitu luar biasa, gereja bisa begitu sengsara, saudara. Beda sekali. Kalau kita jujur, saya sering kali mengintrospeksi diri dan pelayanan terlalu banyak, sehingga saya melihat bahwa Tuhan di balik banyak hal kemajuan yang saya alami, saya berkata masih belum bisa menembus akan standar yang Alkitab ini inginkan. Nah, saya mau katakan buat saudara, kepuasan yang kita rasakan, kita berkata aku sudah hebat, aku sudah lebih dari cukup, aku di atas rata-rata. Saya katakan itu merupakan awal bencana buat hidupmu. Karena dengan demikian engkau sadar sebenarnya bahwa engkau tidak pernah mau lagi mengikuti pola yang Alkitab ini tunjukkan kepada kita. Nah, saudara sekalian, saya mau sampaikan akan beban ini kepada saudara, karena menurut saya kita harus mawas diri. Gereja Tuhan seluruhnya, bukan hanya kita, harus mawas diri dengan keberadaan yang ada. Bukan cuman sekedar demikian. Saya percaya dia mesti memberikan lebih daripada apa yang sekedar selama ini kita katakan sebagai hal yang luar biasa dari Roh Kudus. Nah, oleh karena itu saya bergumul sebenarnya. Dalam pergumulan yang ada, tadi siang saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya menggumulkan akan hal yang satu ini. Ketika saya berdoa, Roh Kudus menunjukkan satu buku yang pernah saya baca, dan buku itu saya rekomendasikan buat saudara. Itu karangan seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal, namanya Watchmeni. Kalau tidak salah judulnya Release of the Spirit. Dan itu buku bagus sekali. Ketika saya baca, Roh Kudus berkata, ini sebenarnya kunci salah satunya yang harus diterobos dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya mau bagikan ini buat saudara. Saya mau ajak kita melihat akan satu hal ini, kemudian terapkan dalam hidupmu. Nanti engkau bisa mengerti mengapa banyak gereja tidak berkembang karunia dalam hidupnya, mengapa banyak hamba Tuhan tidak berkembang dalam pelayanannya, mengapa banyak pelayan Tuhan tidak bisa lebih maju dari apa yang ada pada hari ini. Nah, saudara sekalian, saya mau ajak mari yang pertama kita membuka firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Roma pasal 7, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Ini ayat luar biasa. Coba Anda perhatikan Roma pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus itu struggle, saudara. Dalam hidupnya seperti ada dua kepribadian. Seperti ada dua kepribadian. Dia berkata begini, kalau aku mau berbuat yang baik, punya niat yang baik, tiba-tiba yang jahat itu muncul dari diriku. Kalau aku mengharapkan yang baik, yang muncul adalah yang jahat daripadaku. Ada struggle dalam hidupnya. Dia berkata bahwa dalam batinku aku mencintai hukum Allah, tapi ketika melihat akan anggota-anggota tubuhku yang lain,
itu memberontak dan tidak suka dengan hukum Allah. Seperti ada dua pribadi yang bertolak belakang. Nah saudara sekalian, kalau Anda memperhatikan pada ayat yang ke-22 dikatakan demikian, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Kata batin itu sebenarnya lebih tepat digunakan kata inward man, manusia batiniah. Jadi bukan batin, bukan cuma batin kita berkata begini, tapi ada manusia batiniah. Nah, dalam hidup kita ada dua kepribadian sebenarnya yang bergolak, yang struggle. Satu manusia rohani, manusia batiniah kita. Yang kedua adalah kedagingan kita. Saudara sekalian, ini yang harus kita bedakan. Kita harus sadar bahwa ada manusia batiniah di dalam kita. Ketika engkau bertobat terima Yesus, rohmu, manusia batiniahmu dihidupkan lagi. Ada fellowship dengan Allah. Engkau mengalami lahir baru. Itu di dalam sini. Pada manusia batiniahmu, manusia rohanimu. Dagingmu ada. Selama engkau belum bertobat, yang berkuasa, yang hidup hanya daging kita. Begitu kita bertobat terima Yesus, lahir baru pada manusia batiniah kita. Dan Paulus mengaku dengan jujur, dia struggle karena kepentingan manusia batiniah dengan kedagingannya itu bertolak belakang sama sekali. Kalau manusia batiniahnya, inward man-nya berkata, aku mencintai hukum Allah. Tapi rupanya manusia kedagingannya berkata, aku mencintai dunia, membenci akan hukum Allah. Paulus sendiri struggle, tapi dia memisahkan dengan jelas. Adanya inward man, adanya manusia batiniah dalam dirinya, yang muncul, yang lahir pada waktu dia mengalami kelahiran baru. Ini yang harus kita mengerti. Nah, coba saya berikan bukti yang lain. Coba buka 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kedagingan kami, tubuh jasmani kita makin merosot, namun manusia batiniah, inward man-nya, dibaharui dari sehari ke sehari. Amin, saudaraku. Lihat, dia membedakan lagi manusia lahiriah dan manusia batiniahnya, yang rohani dan yang kedagingan. Ada dua perbedaan, ada dua pribadi sebenarnya yang muncul dalam dirinya. Manusia batiniah dan manusia yang lahiriah, kedagingan. Dan dua manusia ini punya kepentingan yang berbeda. Dan itu yang dia katakan, pada waktu aku mencintai hukum Allah, manusia lahiriahku berontak dan tidak mau menerima itu. Nah saudara sekalian, mengapa ini penting sekali? Nah sekarang pergumulannya begini. Rupanya kalau Anda membaca di dalam 2 Korintus tadi, Anda boleh baca mulai ayat yang ke-7, saya akan bacakan terus sampai dengan ayat yang ke-15. Nanti Anda mengerti apa dan bagaimana hubungannya. Coba perhatikan dulu 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu, dan seterusnya. Jadi dia berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami.
Paulus kemudian menyimpulkan, kalau dibiarkan terus seperti ini akan tidak pernah ada kemajuan. Salah satu harus diikuti dan yang lain harus dikorbankan. Dan dia berkata, kami menyalibkan manusia tubuh kami, manusia lahiriah kami disalibkan supaya kehidupan Yesus itu makin nyata. Kelahiran baru, adanya Yesus di sini membuat manusia akhirnya mengalami kehidupan seperti Yesus. Saya sering punya pengalaman dengan teman-teman dulu ketika melayani pelepasan, saudara. Kadang-kadang roh itu sudah mulai berontak. Lalu kami mengatakan begini, kamu coba lihat itu, di dalam orang ini rohnya ada apanya? Lalu teriak-teriak, saya tanya, wah, Yesus katanya, Yesus. Nah, kamu tahu, dalam rohnya ada Yesus. Jadi rupanya, saudara, orang yang mengalami lahir baru, rohnya betul ada Yesusnya. Diundang masuk itu, Yesus itu betul-betul tinggal dalam hidupnya. Dan itu terjadi. Paulus membedakan antara manusia lahiriah dengan batiniah. Nah, saudara sekalian, manusia batiniah ini perkembangannya tergantung dengan keadaan manusia jasmaninya. Maksudnya begini, Anda ngerti ya? Jadi saya gambarkan seperti ini, saudara. Ini seperti pakaian, saudara. Ini seperti tutup. Ini merupakan isinya, atau seperti biji. Pada biji ini merupakan kerangka bijinya. Ini lapisan luarnya, kulit luarnya. Kehidupannya di dalam sini. Kalau biji ini tidak dipecahkan luarnya dengan tanah, dengan kelembapan yang ada ketika ditanam, kehidupan di dalam tidak pernah bisa muncul. Nah, manusia rohani kita ini sama. Kalau kedagingan kita tidak dipecahkan dan tidak diberikan kesempatan dia muncul, manusia rohaniah kita akan kerdil, saudara. Nah, oleh karena itu ada istilahnya, kita mesti bisa mendeteksi roh orang. Coba Anda perhatikan, ada ayat yang aneh sekali. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-54 dan 55. Dalam bahasa Indonesia, ayat itu, kalimat itu tidak ada, saudara. Jadi ini yang saya agak aneh. Saya perlu sampaikan dalam versi terjemahan yang lain. Lukas 9 ayat 55, 54 dan 55. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, titik, saudara. Sebenarnya tegurannya apa? Kalau Anda baca dalam bahasa Inggrisnya, tegurannya aneh. Dikatakan begini, engkau tidak tahu roh seperti apa yang ada di dalam hidupmu. Tegurannya berkata, kamu tidak tahu roh seperti apa yang ada di dalammu. Saudara sekalian, kalau manusia lahiriah kita kuat, ini akan makin menekan manusia batiniah kita. Kalau kedagingan kita dibiarkan berkembang, kita mengikuti kemauan daging kita, roh ini akan makin tertekan dan makin tertekan. Kalau terus engkau ikuti, dosa makin berkuasa, lama-lama mati, saudara. Makanya Alkitab berkata, tetap kerjakan keselamatanmu. Tapi kalau ini makin dikikis manusia jasmani kita, disangkal diri kita, nanti manusia rohani kita akan makin berkembang. Ini seperti biji, saudara. Ini kulitnya. Kalau kita pecahkan yang ini berkembang. Caranya gimana? Sangkal dirimu, saudara.
Doa pagi jam 5. Wah, enggak bisa saya kerja sampai malam, Pak. Enggak bisa saya bangun aja ngloyor ngantuk begini. Saya bilang suruh orang pukul 3 kali. Pak. Doa, saudara. Kalau enggak mau disangkal, engkau sedang menimbun kedaginganmu, engkau sedang mematikan manusia rohanimu. Berapa banyak orang Kristen yang begitu? Wah, kerja saya capek, enggak bisa. Terus no istilahnya, saudara. Nanti kau sedang mematikan manusia rohanimu sendiri. Paulus berkata itu pergumulan. Dua-duanya punya kepentingan berbeda. Beda sama sekali. Kebaktian hujan. Jam kebaktian hujan. Manusia lahiriah berkata, kenapa Tuhan tidak menghentikan hujan? Manusia rohaniah berkata, aku sangkali diri pakai payung jalan. Yang mana yang Anda mau pilih, saudara? Begitu engkau berkata, ya kan minggu bukan cuman ini, masih ada hari esok katanya. Ya minggu depan lah mudah-mudahan terang saya kebaktian. Engkau ngikuti yang ini, engkau memadamkan yang di dalam. Sama. Suruh khotbah, suruh pelayanan. Wah, nggak bisa, ini persiapan kurang, konkordansi hilang, Alkitab saya terbuang katanya. Waduh, ini gua nggak bisa, begini. Daging lagi, saudara. Engkau mematikan yang di dalam. Mengapa pentingnya kita menghidupkan di sini? Nah, ini rahasia. Dengar baik-baik. Saya mau buka akan satu ayat ini. Coba buka Efesus pasal 3. Inilah kuncinya sebetulnya. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat yang ke-16. Dengar baik-baik, saudara. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam mana, saudara? Batinmu. Dalam bahasa Inggrisnya, to be strengthened with power by His Spirit in the inner man. Menguatkan kamu, meneguhkan kamu dengan kuasa oleh rohnya di dalam manusia batiniahmu. Jadi ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus pada manusia batiniah kita, kita dikuatkan dengan with power by His Spirit, dengan kuasa lewat rohnya di dalam manusia batiniah kita. Kalau ini engkau padamkan atau terlalu tebal kedaginganmu, nggak bergerak Roh Kudusnya. Ngerti, saudara? Kenapa nggak berkembang ministry kita? Karunia nggak berkembang karena dagingnya ini masih kuat. Makin kita berani menyangkal diri kita, makin kuat nanti roh yang menguatkan manusia rohani kita ini keluar. Nanti orang bisa merasakan hidup dan pelayanan kita berakibat terhadap orang lain. Tapi kalau ininya kuat, saudara, tak pernah bisa. Saya senang ketika Benny Hinn buat sebuah buku dengan judul The Anointing. Dia mulai dengan bagian pertama, bab pertama tentang kegagalan dia di kota Detroit. Dia cerita begini. Hari itu dia khotbah di sebuah gereja. Pagi yang datang banyak dan Allah bekerja indah sekali. Terus dia diundang makan siang oleh familinya. Sudah lama gak ketemu, dia makan siang bersama-sama. Tengah-tengah makan siang sambil ngobrol, Tuhan berkata begini, pulang ke hotel berdoa. Dan dia berkata, wah gak bisa Tuhan, ini family sudah lama gak ketemu, dia repot undang saya makan siang. Sedang makan saya tinggal pergi, kan gak enak. Perasaan gimana dong? Apa nanti omongan dia tentang saya? Nanti aja Tuhan, saya makan dulu, cepat pergi, lalu berdoa. Dibiarkan, saudara. Dia makan, selesai, ngobrol sebentar, pamitan, pulang ke hotel, berdoa. Sore harinya, kebaktian double yang datang, penuh sekali. Dan dia pikir Allah akan buat perkara besar.
Rupanya malam itu tidak ada mujizat satupun yang terjadi. Dia coba dengan semua yang dia pernah bisa. Roh Tuhan tidak hadir dan tidak ada apa-apa. Dia pulang ke hotel, dia nangis di depan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kenapa saya mengalami seperti ini? Dan Tuhan berkata begini, mengapa kamu tidak taat kepadaku waktu aku berkata pulang dan berdoa? Dia bilang, Tuhan, tidak bisa. Nanti apa kata orang tentang aku? Tuhan berkata, itu resiko, bagian dari harga yang kamu harus bayar. Resiko disalah mengerti orang. Mau tidak turut kepadaku? Daging berkata, aku harus jaga nama baikku, reputasiku, gengsiku, aku mesti jaga. Kalau dia minta yang bertentangan dengan daging kita, berani nggak kita bayar? Saya berkata, Kathryn Kuhlman mengalami hal yang sama. Saya perhatikan saudara ya, orang-orang yang mengalami akan lawatan Tuhan dipakai Allah. Dalam hidupnya itu ada kematian seperti yang dikatakan Paulus. Aku membawa kematian Yesus di dalam tubuhku. Terus dia mengalami kematian. Disalibkan kedagingannya, dipaksa Allah, ditekan oleh Tuhannya, sampai manusia rohaniahnya keluar. Saya mau tekankan lagi akan hal yang satu ini. Kalau kita tidak belajar untuk menyangkal daging kita dan semua keinginannya, engkau sedang mempertebal kulit yang membungkus akan manusia rohaniahmu. Makin engkau pupuk yang satu ini, makin habis, saudara. Di antaranya apa? Gengsi, harga diri kita, kesombongan kita, kemalasan kita, nafsu makan kita, nafsu tidur kita, dan sebagainya. Sering kali dipertahankan. Wah, tidak bisa jam tidur, sorry aja katanya kita. Kalau sudah tidur, makan apa tuh dijok-jok kayak gitu. Kalau doa itu cepet aja lah. Kan Tuhan itu ngerti hati kita. Belum kita berdoa, Tuhan sudah dengar, katanya begitu. Berapa banyak orang-orang Kristen yang seperti itu? Ketika Tuhan bangunkan pagi, entar deh Tuhan, yang lain dulu Tuhan dengar doanya, saya belakangan, asal terjawab gak apa-apa. Kita coba menawar Tuhan sebenarnya. Tapi tanpa sadar, kita mempertebal kulit daripada manusia rohaniah kita. Tempat padahal di mana Roh Kudus itu tinggal. Dan begitu itu dipecahkan, saudaraku. Akibatnya apa? Ini makin padam. Lalu ministry kita apa? Ya itu bahasa roh, bla 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 bla. That's it, hanya itu aja. Tidak lebih dari itu. Sekian tahun dikerjakan dan tidak ada apa-apanya dalam hidup kita. Hanya paling nyembah, bla bla bla. Kok kira setuju? Muni sesat, wah goblok, kurang Roh Kudus, kurang rohani, gereja kering, apa ini, gereja apa gitu. Paling-paling ngomeli orang begitu. Tapi dirinya sendiri, saudara, tidak berkembang. Orang sakit didoakan, mati malahan, saudara. Jarang-jarang yang sembuh. 1000 aja setengah untung, saudara. Nggak ada apa-apa dalam hidup kita. Apa itu kekristenan yang kita mau cari? Saya berdoa supaya ini paling tidak membuka akan mata rohani kita. Dan diantaranya, kalau Anda mau mengerti, untuk bisa memecahkan akan daging kita. Saya baru terbuka belakangan, saudara. Itu lewat yang namanya puasa. Saya mau tanya, siapa yang sudah pernah puasa dalam hidup ini? Jujur, kalau belum, bilang belum. Yang sudah pernah puasa. Loh, saya bilang mungkin 3 tahun lalu pak, 5 tahun lalu, nggak apa-apa. Coba angkat tangan, siapa yang pernah puasa? Lumayan. Siapa yang seumur-umur belum pernah puasa? Coba. Nggak ada yang ngaku kan, saudara? Wah, buat apa pak puasa? Nggak ada gunanya puasa. Saya bilang, saudara, dengar baik-baik. Saya terus terang selama ini saya bergumul, saudara. Kenapa harus puasa sih Tuhan? Memang Alkitab berkata, setiap hamba-hamba Allah ketika mengalami problem yang berat sekali, mereka doa dan puasa. Puasa. Saya bertanya, mengapa harus puasa?
Saya bergumul sampai saya temukan ayat ini. Coba buka Yohanes pasal yang ke-7. Kalau sudah ketemu ini nggak puasa kebangetan, memang kedagingannya kuat saudaraku. Yohanes pasal 7. Istilahnya Pak Romeo itu sarkikosnya kuat gitu ya kira-kira. Yohanes 7 ayat yang ke-37. Yohanes 7:37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dengar baik-baik. Barang siapa yang harus datang minum, dalam hatinya akan keluar apa? Aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya itu bukan dari dalam hatinya, itu bukan. Ngerti apa bahasa aslinya? Out of his belly. Dari dalam perutnya akan keluar aliran air hidup. Bukan hati, perut, saudara. Sekarang saya ngerti. Ini manusia jasmani, ini manusia rohani. Rupanya Yesus berkata, kalau engkau percaya, out of his belly, dari perutnya ini akan keluar apa? Aliran air kehidupan. Nah, kalau orang puasa, dia mematahkan kedagingannya, makan ditolak, disangkali pada hari itu, pecah kedagingannya, out of his belly, keluar rohnya, saudara. Kalau Anda makan terus, tidak mau sangkali, tidak bisa keluar, saudara. Akibatnya apa? Ya itu, begitu itu. Hanya itu. Kristen begitu, saudara. Saya tidak menghina bahasa roh, saya berbahasa roh, saudara, setiap hari. Tapi saya mau katakan, kalau hanya begitu Kristen kita, saya pikir apa gunanya untuk yang lain? Yesus mengatakan, dari dalam perutmu akan keluar aliran kehidupan. Roh Kudus itu menguatkan inward man, manusia batiniah kita. Begitu kita menyangkali kedagingan kita, pecah seperti benih ditanam. Kelembapan, dingin panasnya tanah itu membuat kulitnya pecah. Ketika pecah kulitnya, kehidupan di dalam keluar, dia mulai bertunas dan pertumbuhan terjadi. Saudara sekalian, saya mau tekankan hal yang satu ini. Kalau tidak, kita bisa repot. Nah, sekarang Anda mengerti. Coba buka Matius 17 sekarang. Mengapa ini harus terjadi? Matius pasal 17 ayat yang ke-21. Ini ayat terkenal sekali. Tapi dengan pengertian ini saya harap lebih jelas lagi. Matius 17 ayat yang ke-21. Matius 17 ayat yang ke-21 dikatakan begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan apa? Berpuasa. Ada jenis roh tertentu yang terlalu kuat, hanya dengan doa saja tidak bisa diusir, harus dengan berpuasa. Kenapa? Begitu kita berpuasa, dagingnya disangkali, dipecahkan, out of his belly, dari inward man-nya, dari manusia batiniahnya, tempat roh itu tinggal, akan menghasilkan aliran kehidupan, kuasa Allah dikeluarkan. Terserah saudara sekarang. Saya harap ini pengertian baru membuka mata rohani kita. Kenapa harus puasa? Saya dorong saudara, seminggu sekali minimal puasa. Itu penting. Begitu struggle terjadi, tekanan hidup terjadi, engkau mengalami banyak hal, manusia rohmu itu sudah terlalu kuat untuk dikalahkan. Kalau engkau dengan sistematis menghancurkan kedagingan, di antaranya puasa, sangkal dagingmu, sangkal keinginan pribadimu,
lalu nanti manusia batiniahmu akan makin kuat. Begitu goncangan datang, engkau sudah terlalu kuat untuk digoncang oleh keadaan apapun juga. Engkau tetap bertahan, karena yang keluar manusia batiniah, tempat roh tinggal di dalam kehidupan kita. Siapa bisa menghancurkan roh Allah yang ada? Nggak bisa. Tapi kalau engkau tinggal dalam kedagingan seperti ini, manusia lahiriah yang muncul, begitu problem datang, kacau saudara, hancur semua. Dan tidak pernah ada hasil yang maksimal dihasilkan dalam pelayanan kita. Saya berdoa paling tidak ini membuka akan batin kita. Nah, sekarang sebagai penutup, saya berikan beberapa contoh dari apa yang Alkitab ini katakan. Bagaimana ada orang-orang yang hidupnya betul-betul karena hidup manusia batiniahnya. Coba buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18. Contoh pertama adalah Paulus sendiri. Kisah Rasul pasal yang ke-18. Ayat yang kelima saya bacakan. Anda boleh baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 atau bahkan 17. Tapi saya mau bacakan khususnya pada ayat yang kelima. Dikatakan begini: ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam bahasa Inggrisnya ayat ini berbunyi begini: Paul was pressed in the spirit and testified to the Jews that Jesus was Christ. Saudara sekalian, dia berkata begini, Paulus itu was pressed in the spirit, yang mengalami tekanan untuk bersaksi. Yang menggerakkan dia bersaksi itu rohnya, bukan karena belas kasihan manusiawi, bukan karena si Timotius sama Silas datang, jadi sekarang saya sudah tidak usah buat tenda, kamu yang kerja ya, saya sekarang khotbah. Bukan cuma itu, tapi ditekan manusia batiniahnya, itu yang menggerakkan dia. Dia mengajar, aku senantiasa membawa kematian Yesus. Saudara sekalian, saya berdoa, setiap kali engkau menyangkal dagingmu, setiap kali engkau menyangkal dagingmu, engkau dengan sistematik sedang membawa kematian Yesus masuk dalam kedagingan ini. Dan engkau sedang menguatkan manusia rohaniamu. Ketika waktu puasa tiba, engkau sangkali dirimu, aku mau puasa hari ini. Engkau sedang memperkuat akan manusia batiniahmu. Engkau menghancurkan kedaginganmu. Ketika engkau berkata, Tuhan, walaupun hujan turun, aku mau berbakti kepadamu. Ketika langkah itu kau buat, engkau sangkali dagingmu, engkau menguatkan manusia rohaniahmu. Ketika engkau diminta bersaksi, diminta melayani, walaupun engkau berkata, dagingku berkata tidak, tapi rohku berkata ya, engkau sangkali dagingmu, engkau ikuti akan rohnya, dan engkau berkata, aku akan ikuti pekerjaan Tuhan, layani dia. Engkau sedang menguatkan manusia rohaniamu. Makin kali makin kuat terjadi, satu kali akan begitu rupa, sehingga out of his belly betul-betul akan keluar roh kehidupan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya mendorong ini karena menurut saya ini harus dikerjakan. Dan itu akan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi akan kehidupan dan pelayanan kita. Pada Kisah Rasul pasal yang ke-17, coba lihat Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-16. Paulus yang sama juga mengalami akan hal ini. Kisah 17 ayat yang ke-16 dikatakan demikian: sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Dalam bahasa Inggrisnya, his spirit was stirred in him. Rohnya itu seperti diaduk-aduk dalamnya, gelisah. Belas kasihan yang muncul bukan belas kasihan manusiawi, tapi manusia batiniahnya. Dia bergerak karena manusia batiniahnya. Saudara sekalian, kalau kita bisa
makin menguatkan manusia batiniah kita. Saya percaya pelayanan akan berkembang luar biasa. Mengapa banyak orang Kristen gak peka dengan suara Tuhan? Saya bilang saya mendeteksi juga salah satu di antaranya kenapa band ini dipakai luar biasa. Di antaranya menurut saya kepekaan terhadap suara Tuhan. Anda bisa bayangkan ya, lagu yang mereka nyanyikan hanya itu saja. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Atau because He lives, I can face tomorrow. Lagu itu aja. Atau lagu Yesus itu penyembuh dan sebagainya. Hanya itu diulang-ulang, hanya itu lagunya. Gak ada tepuk tangan, gak ada lompat-lompat, hanya itu. Tapi dia bisa ngerti direksi yang jelas dari Roh Kudus. Habis ini suruh apa, suruh apa, suruh apa, suruh apa. Dia ngerti. Hari ini banyak orang-orang hebat mimpin puji-pujian, tapi tidak cukup peka untuk mengerti Roh suruh dia berbuat apa. Seringkali kita dicoba dibawa masuk, tapi karena tidak pernah bisa mendengar apa yang Roh katakan, terlalu tebal di sininya, saudara. Maka out of his belly tidak keluar apa-apa, saudaraku. Kalau dagingnya dipecahkan, out of his belly keluar air kehidupan. Saya berguru dengan seorang teman. Ada seorang pendeta gemuk sekali, gede perutnya, waduh, luar biasa, gede sekali. Saya ngomong pendeta, wah ini out of his belly, ini hebat sekali, rohnya nih gede katanya. Saya berkata gitu. Teman saya berkata, iya, keluar di bawah katanya. Keluar di bawah katanya, saudara. Bukan keluar, tapi keluar di bawah katanya. Wah, saya bilang jangan, tapi dia berkata, ya, gak ada jaminan untuk itu. Betul, didoakan Benhin ke planting berkali-kali. Dan luar biasa. Saudara sekalian, saya melihat itu ya, seringkali terlalu banyak kita ini hanya mementingkan daging kita, sehingga tidak bisa keluar apa-apa dari hidup kita. Mencoba dengar Tuhan mau ngomong apa, gak dengar apa-apa, saudara. Karena terlalu banyak kita memuaskan daging kita. Apa sedikit sudah lemes, gak jadi. Kena apa sedikit, gagal gak jadi. Apa sedikit, udah gak usah doa. Terlalu gampang begitu. Diikuti terus dagingnya. Akibatnya apa? Gak ada hasilnya apa-apa. Dengar baik-baik, saudara. Saya mau membuat pengertian yang jelas buat kita. Allah mau kita dipakai Dia dengan cara yang luar biasa. Saya katakan, mari kita berlomba. Kita berlomba membawa kematian Yesus dalam daging kita. Kita berlomba bagaimana supaya hidup Yesus makin nyata. Kita berlomba bagaimana manusia batiniah kita makin kuat, dan manusia daging kita makin dihancurkan. Maka Roh Allah yang menguatkan kita with power by His Spirit itu betul-betul tinggal dalam manusia batiniah kita, keluar menghasilkan akan sesuatu yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara sekalian. Minggu depan saya teruskan lagi, tapi saya mau ajak satu ini, dan saya mau dorong saudara, kalau sungguh mau out of your belly, dari perutmu ini keluar aliran hidup terpancar, sangkal diri. Caranya apa? Puasa, saudara. Mulai minggu ini ambil tekad dengan Tuhan, seminggu sekali puasa. Jangan cari, wah Jumat aja, kenapa? Pulang setengah hari, itu namanya daging lagi, saudaraku. Cari hari paling berat kalau perlu, saudara. Minta kekuatan Tuhan, puasa. Nggak kuat, nggak minum, tapi nggak usah makan. Pak, kalau sedikit-sedikit, percuma, saya berkata gitu. Makan sekali yang banyak. Radikal dengan Tuhan. Sangkal dagingmu, robek, nanti seperti biji ini keluar. Kalau sampai kita begitu, saya yakin hasilnya pasti luar biasa. Dengar baik-baik, saudara. Di sini Anda diajar untuk jadi pelaku firman. Saya senang Pak Biato dan keluarganya bergumul tentang anaknya. Sakit, Pak. Ada penglihatan, medeni orang itu. Tapi saya bersyukur ngerti gitu. Tindak, tengking, selamat. Pagi sudah main organ lagi, mana anaknya tadi? Saya bilang, saya berkata mesti begitu, saudara.
Jangan hanya jadi pendengar. Ngalami sesuatu, praktekkan firman Tuhan. Nanti engkau melihat kemenangan dari Tuhan, Dia nyatakan di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Ayo kita berdoa bersama-sama. Haleluya. 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 Malam hari ini saya mau ajak kita menyembah Tuhan sama-sama. Masing-masing kita periksa diri, apakah sudah cukup dan sudah semestinya kita menyangkal akan diri kita, daging kita, mengizinkan manusia rohaniah kita berkembang makin kuat, sambil kita menekan akan manusia jasmaniah kita. Ada banyak hal yang seharusnya bisa terjadi kalau sungguh-sungguh roh Tuhan yang tinggal pada manusia batiniah kita ini boleh mengalami akan kemerdekaan dan kelepasan karena daging kita dihancurkan. Haleluya. Masing-masing kita berdoa, kalau sadar firman Tuhan ini berbicara buat hidupmu, saya katakan jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar. Nanti berkat Tuhan dan kekuatannya akan dicurahkan dalam hidupmu.